hujan mulai mengguyur wilayah-wilayah di Indonesia sejak September lalu. Secara perlahan, hujan mengguyur Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Jakarta menjadi salah satu kota besar di Jawa yang mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga deras Oktober 2021 ini. Hal ini sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG menyebutkan, dari 342 zona, 14,6%-nya telah memasuki awal musim hujan sejak bulan September. Sedangkan 39,1% zona memasuki awal musim hujan Oktober, dan 28,7% lainnya pada November. Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2022. Puncak musim hujan akan terjadi di 71,3% wilayah Indonesia. Khusus untuk wilayah Jawa, termasuk di DKI Jakarta, BMKG memprediksi awal musim hujan 2021 terjadi pada Oktober. BMKG mengingatkan agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi ancaman bencana hidrometeorologi di masa musim hujan, seperti banjir dan tanah longsor. Jakarta setiap tahun menjadi langganan banjir ketika memasuki musim hujan. Misalnya pada 2020 lalu, tepat di hari pertama memasuki tahun 2020, Jakarta mendapat bonus banjir setelah mencatatkan rekor curah hujan tertinggi di Indonesia sejak tahun 1866. Menurut data BPBD DKI Jakarta, 60% kelurahan dan 390 RW terdampak banjir. Lebih dari 31.000 warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air. Kemudian, memasuki 2021, banjir kembali menggenangi ibu kota pada bulan Februari. Data menunjukkan penurunan jumlah wilayah yang terdampak, termasuk lama genangan yang hanya bertahan 1 kali 24 jam. Tercatat, 113 RW yang terendam banjir pada 20 Februari 2021. Jumlah ini menurun tajam dibanding tahun sebelumnya. Lantas, bagaimana dengan musim hujan kali ini? Apakah jauh lebih parah dibanding sebelumnya? Apakah Jakarta berpotensi terendam banjir kembali? BMKG menilai, pada musim hujan 2021-2022, tetap berpotensi mengakibatkan bencana saat ada faktor-faktor pembentuknya. Kalau kita melihat potensi musim hujan tahun ini, saya melihat itu ada sekitar 74% musim hujan tahun ini adalah kategorinya normal. Sedang sisanya itu 24% itu atas normal. Jadi kalau melihat dari kategori itu seperti itu dari hujan. Sedangkan apakah dia akan menimbulkan bencana atau tidak, itu sangat tergantung daripada bagaimana faktor pembentuk bencana. Faktor pembentuk bencana itu adalah ada hujan ditambah dengan lingkungan dan termasuk hal-hal lainnya. Sehingga kita harus lebih memberikan perhatian kepada dua hal itu, utamanya apabila ada peringatan dini ataupun ini tentang cuaca di mana dia akan menghasilkan curah hujan yang di atas normal, maka kita harus waspada jatuhnya di mana saja. Demikian. DKI Jakarta sebagai ibu kota pun tak luput dari ancaman bencana seperti banjir, terutama pada puncak musim hujan. Kalau kita melihat juga bahwa puncak musim hujan juga di Jakarta itu nanti diperkirakan di Januari dasarian 3 atau Februari dasarian 1, di mana kalau kita melihat dari sifat hujan bahwa Jakarta itu masih kategori normal, artinya dalam puncak musim hujannya itu hanya 140 mm per 1 dasarian. Jadi satu bulan itu sekitar 350 sampai 400 mm dibandingkan normalnya tahun rata-rata normalnya tahun 1980 sampai 2010. BMKG mencatat, ada faktor penting yang menyebabkan selama ini Jakarta menjadi langganan banjir ketika musim hujan tiba. Perlu diingat bahwa Jakarta ini termasuk kota penyangga, di mana curah hujan yang ada di sekitar Jabodetabek itu akan bermuara juga ke Jakarta. Ini yang perlu diantisipasi. Walaupun saya menyatakan bahwa curah hujannya hanya 140 mm per dasarian pada Januari dasarian 3. Namun dengan adanya suplai curah hujan dari Bogor, dari sekitarnya, itu memungkinkan apakah daya tampung sungai yang mengalir ke daerah aliran sungai itu mampu. Itu yang perlu diperbaiki. Dengan adanya potensi bencana pada musim hujan,
BMKG mengimbau pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya-upaya pencegahan. Dari data BMKG, sifat hujan selama musim hujan 2021-2022 di sebagian besar daerah di Indonesia diperkirakan normal. Rian Virgiawan dan Faisal Asmi melaporkan untuk Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.